Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oke, di sini ibu memiliki materi baru. Bukan ibu memiliki sih, ibu akan menyampaikan materi baru, yaitu gerak melingkar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak melingkar, menganalisis kecepatan konstan pada dua buah lingkaran, serta memiliki sikap disiplin, jujur, dan toleransi. Di sini Ibu akan mengingatkan dulu. Masih ingatkah kalian dengan materi gerak lurus? Ketika ada suatu benda bergerak dengan lintasan yang lurus, kita akan mengetahui dia arahnya, perpindahannya, S-nya seperti apa jika perpindahannya dari A ke B. Nah, kita bisa mengetahui perpindahannya, kita bisa mengetahui kecepatannya. Jika dia bergerak secara konstan, maka kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan S per T, seperti itu ya. Nah, lalu kita juga bisa mengetahui percepatannya. Percepatannya itu adalah V per T. Tapi jika dia bergerak konstan, maka dia tidak akan memiliki percepatan seperti itu. Lalu bagaimana jika dia bergerak yang GLBB? GLBB itu ada 3 persamaan, yaitu Vt sama dengan V0 plus At. V0 plus At. Lalu persamaan lainnya juga ada 2 lagi persamaannya. Kalian sudah mempelajarinya, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Satu lagi persamaannya, yaitu S ya. S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, ini tuh harus diingat oleh kalian ya. Ini wajib diingat. Kenapa? Karena 2AT kuadrat. Nah, sekarang ini kan untuk gerak yang dia tuh lurus gitu. Lalu bagaimana jika suatu benda bergerak secara melingkar? Suatu benda bergerak secara melingkar. Kan suatu benda berada di lintasan lingkaran. Suatu bendanya ada di sini misalkan. Dia bergeraknya ke arah sini. Bagaimana kita menghitung perpindahan dari A ke B? Nah, ini akan dipelajari di pertemuan hari ini. Kan dia mau bergerak dari A ke B. Gimana nih bergeraknya? Nah, untuk itu ayo simak ya video pembelajaran ini. Di sini submaterinya adalah definisi gerak melingkar, besaran-besaran pada gerak melingkar, periode, frekuensi, dan kecepatan sudut, percepatan sentripetal, pemindahan gerak melingkar, gaya sentripetal, dan lain-lain. Di sini ada definisi gerak melingkar. Apa ya gerak melingkar itu? Nah,
gerak melingkar. Sebelum mendefinisikan gerak melingkar, perhatikan ilustrasi di samping. Di sini tuh ada biang lala ya. Biang lala merupakan contoh penerapan gerak melingkar. Suatu benda dikatakan bergerak secara melingkar apabila benda tersebut memiliki lintasan berbentuk lingkaran dengan pusat gerakan tetap. Jadi ada syarat ya. Syaratnya adalah benda itu melingkar jika lintasannya lingkaran. Nah, ini lintasannya lingkaran. Terus pusatnya tetap, pusatnya di sini. Nah, ini pusat. Dia tetap seperti itu. Dan misalkan kita meninjaunya satu benda saja. Satu benda di sini. Misalkan kita meninjaunya yang ini. Nah, dia akan bergeraknya ya melingkar gitu terhadap satu buah pusat gitu. Nah, lalu ini. Mengapa gambar-gambar di bawah dinyatakan sebagai contoh penerapan gerak melingkar? Silakan dijelaskan. Di sini ada beling-beling kipas, ada globe, ada mobil berbelok. Nah, coba dijelaskan ya, kenapa ini disebut sebagai penerapan gerak melingkar. Lalu di sini ada besaran-besaran pada gerak melingkar, periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Periode dan frekuensi. Seorang ilmuwan mengamati sebuah partikel yang bergerak pada lintasan melingkar, seperti pada gambar di samping. Data yang didapatkan dituliskan dalam tabel berikut. Ini tabelnya 3 putaran ya. Jumlah putarannya 3 putaran, waktunya 9 second. 42 putaran, waktunya 14 second. 96 putaran, waktunya 32 second. Berdasarkan data di atas, partikel tersebut bergerak dengan periode 3 second dan frekuensi 1/3 Hz. Lalu dengan demikian apa yang dimaksud dengan periode dan frekuensi? Silakan dijawab, ditulis bersama tugas yang tadi sebelumnya ya, contoh penerapannya. Nah, di sini kalian tinjau dari mana? Apa sih periode sama frekuensi? Tinjaunya dari sini dan dari sini. Kalau periodenya 3 second, frekuensinya 1/3. Berarti apa ya yang kira-kira nih si periode itu apa dan frekuensi itu apa? Jadi berdasarkan kasus ini. Oke. Kecepatan sudut. Pada benda bergerak melingkar, jarak tempuh benda adalah busur lingkaran dan waktu tempuh adalah second ya, sama untuk waktu tempuhnya second. Mari kita tinjau kecepatan linear. Nah, ini adalah kecepatan linear. Kenapa dikatakan kecepatan linear? Karena lintasannya lurus. Ketika lintasannya lurus, ini lurus lintasannya. Dia lurus lintasannya. Terus di sini sebuah benda bergerak melingkar, maka benda tersebut bergerak mengelilingi lingkaran, sehingga persamaannya dapat ditulis. Kita lihat di sini 2 VR per periode. Maksudnya apa? 2 VR ini adalah keliling dari satu buah lingkaran. Keliling satu buah lingkaran. Keliling satu buah lingkaran. Lalu T periode. Kenapa periode? Nah, kalau kalian sudah menganalisis jawaban yang tadi, periode itu apa? Nah, kalian akan bisa menjawabnya seperti itu. Satu keliling lingkaran dibagi periode itu adalah kecepatan. Atau kecepatan adalah 2 VR keliling lingkaran dikali dengan frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Oke, itu tugasnya ya. Frekuensi itu apa dan periode itu apa berdasarkan studi kasus yang tadi. Lalu di sini, perhatikan gambar di samping. Benda bergerak dari P ke Q. Dari P ke Q. P itu kan sejajar sumbu X gitu ya. Membentuk sudut sebesar θ dengan waktu second. Maka kecepatan sudut dapat dinyatakan dengan persamaan. Nah, sama θ per T untuk omega. Ini bacanya omega, ini θ dan ini T. Jadi perpindahannya itu θ dinyatakan dengan θ perpindahan sudutnya. Perlu diingat, 2 V rad sama dengan omega T. 2 V rad sama dengan omega T.
Ini harus diingat. Lalu kita bisa mengubahnya secara matematis di mana omega sama dengan 2V per T atau omega sama dengan 2VF. Inilah kecepatan sudut. Lalu di sini ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang selalu tegak lurus terhadap percepatan linear dan mengarah ke pusat lingkaran. Nah, di sini ada persamaannya. Jadi misalkan kalau benda bergerak dari P ke Q ya, tadi P ke Q, percepatannya itu selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Gimana kalau digambarin? Anggaplah ya, nah, oke, di sini ini V, ini kecepatan linear. Lalu, nah, dia selalu mengarah ke pusat lingkarannya seperti itu. Di sini ada AS atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat R. Nah, di sini ada analogi persamaan gerak lurus dan melingkar. Di mana jarak kalau gerak lurus kan ES, jarak dengan satuan EM. Lalu untuk gerak melingkar, theta sama dengan sudut jarak, rad satuannya radian, V sama dengan kecepatan meter per second, omega kecepatan sudut, rad per second, theta percepatan sudut, rad per second kuadrat, ini percepatan A. Lalu analoginya bagaimana hubungannya? Di mana jarak sama dengan theta kali R. Theta kan sudut jarak, berarti theta perpindahan sudutnya berapa? Kita bisa ubah dia ke ke jarak biasa. Seperti itu. Silakan dianalisis ya oleh kalian, analogikan. Di sana tugas, buatlah mind map semenarik mungkin untuk materi gerak melingkar yang telah dijelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.